Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah ilmu jiwa belajar Bu Hilya Asrumi MPDI. Pertama-tama mari kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat suri tauladan beliau mampu merevolusi dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam wal iman. Kami dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Asbah, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4C dan D. Selanjutnya yaitu perkenalan dari kelompok kami. Kenalkan, nama saya Amirul Mirza Gulam dengan nomor induk mahasiswa 201100927. Perkenalkan, nama saya Eni Aprilia dengan nomor induk 20010111886. Saya sendiri dengan nama Maria Ulfa Yundi Afi, NIM 20010111902 dari kelas PAI 4C. Tugas akhir semester 4 dengan mata kuliah ilmu jiwa belajar dengan materi motivasi belajar. Apa sih materinya? Materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materinya adalah yang pertama pengertian motivasi belajar yang akan dijelaskan oleh Mas Gulam. Yang kedua yaitu strategi motivasi belajar yang akan dijelaskan oleh Mbak Eni. Yang ketiga yaitu cara memotivasi belajar yang akan dijelaskan saya sendiri, Maria Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari motivasi belajar. Yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah motion. Motion dapat diartikan sebagai gerak atau menggerakkan, dan motif dapat diartikan sebagai daya penggerak atau subjek dari sesuatu yang akan digerakkan. Lalu itu pengertian tentang motivasi. Selanjutnya adalah pengertian dari belajar. Belajar adalah, menurut Rizal, belajar adalah suatu aktivitas sebagai interaksi aktif terhadap lingkungannya guna mendapatkan sebuah perubahan antara lain antara pengetahuan dan juga nilai sikap. Pengertian dari motivasi belajar adalah suatu dorongan dari siswa untuk melakukan sebuah kegiatan yang menimbulkan sebuah proses belajar. Artinya adalah sebuah dorongan dari internal atau eksternal dalam diri siswa untuk memberikan dorongan, untuk memberikan motivasi kembali untuk dia untuk belajar. Selanjutnya, strategi membiasakan belajar yang efisien. Berikut ini adalah saran-saran yang ditemukan oleh Crown and Crow agar mencapai hasil belajar yang lebih efisien. Yang pertama adalah memiliki dahulu tujuan yang pasti. Yang kedua, usahakan adanya tempat yang memadai. Maksudnya adalah adanya kesiapan tempat seperti meja yang tertata dengan rapi. Yang ketiga adalah menjaga kondisi fisik yang jangan sampai mengganggu konsentrasi dan keaktifan mental. Di sini menjaga kondisi fisik adalah fisik kita harus sehat, jasmani rohani kita harus sehat supaya kita bisa mengikuti pelajaran dengan kondusif dan aktif.
Yang keempat adalah rencanakanlah dan ikutilah jadwal waktu belajar. Maksudnya adalah adanya jadwal yang tertata dengan rapi. Yang kelima, selingilah belajar itu dengan waktu istirahat yang teratur. Di sini kita itu disuruh belajar itu yang secukupnya dan istirahat secukupnya. Jangan sampai kok belajar terus tapi istirahatnya kurang. Nah, itu tidak bagus. Di sini maksudnya adalah disuruh kita belajar secukupnya dan istirahat secukupnya. Yang keenam adalah carilah kalimat-kalimat atau topik dari inti dari tiap-tiap paragraf. Di sini kita disuruh untuk belajar mencari kalimat-kalimat atau topik dari tiap-tiap paragraf dari materi yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan mengenai cara memotivasi belajar. Sebagai dosen, sebagai pendorong, sebagai pemotivasi, kita harus memiliki cara untuk memotivasi seseorang pelajar atau seseorang mahasiswa. Yang pertama itu memberikan angka. Dalam arti memberikan angka yaitu memberi penilaian hasil dari apa yang telah dikerjakan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa akan termotivasi untuk lebih semangat dalam belajar. Kita ambil contoh, apabila kita memberikan tugas terhadap mahasiswa dan mahasiswa telah menyelesaikan tugasnya, dan kita akan memberikan sebuah angka, yaitu memberikan sebuah nilai dalam artian nilai 180 atau di bawah standar nilai yang telah ditentukan di sebelumnya. Apabila nilainya biasanya kalau nilai tertinggi atau terendah itu akan memotivasi belajar seorang mahasiswa. Yang kedua yaitu dengan cara memberikan pujian. Tidak memandang umur, seseorang akan terlihat lebih semangat, lebih termotivasi jika diberikan sebuah pujian. Contoh seseorang mahasiswa setelah menyelesaikan tugas dari dosen dan dosen memberikan pujian terhadap mahasiswanya, mahasiswa akan termotivasi tersendiri. Dia akan lebih menumbuhkan rasa ingin meningkatkan daya kreativitasnya dalam menyelesaikan tugasnya yang berasal dari dosen. Dan terima kasih dari kami. Apabila telah bertutur kurang teratur, dan apabila telah bertata kurang tertata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi